Santapan Harian, Kamis, 24 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-8, ayat ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu ya Kristus, karena sabda-Mu adalah suluh bagi jalan kami. Bersabdalah ya Allah, kami mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 8 ayat 4-15. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sahabat Santapan Harian, Yesus menggunakan berbagai cara dalam mengajar murid-muridnya. Tujuannya adalah agar mereka dapat memahami dan mempraktekkan ajarannya dengan benar. Salah satunya adalah melalui perumpamaan yang kita baca hari ini tentang seorang penabur. Yesus memberikan 4 gambaran mengenai benih yang jatuh saat ditabur. Pertama, di pinggir jalan. Benih itu diinjak orang dan habis dimakan burung. Kedua, di tanah berbatu. Benih itu dapat bertumbuh tetapi menjadi kering. Ketiga, di tengah semak duri. Benih itu bertumbuh tetapi terimpit oleh semak duri sampai mati. Dan keempat, di tanah yang baik. Di tanah inilah benih bertumbuh dan berbuah sampai kelimpahan. Setelah itu Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang bisa mendengar haruslah mendengarkannya. Sebab pada kenyataannya banyak orang, bahkan termasuk murid-muridnya, tidak dapat memahami makna perumpamaan tersebut. Hanya melalui karunia yang Yesus berikan,
dapatlah mereka mengerti. Karena itu, sekarang kita dapat mengerti bahwa Yesus sedang mengajar kita tentang kesiapan hati manusia dalam menerima firman Tuhan serta dampaknya. Jika kita tidak mempersiapkan hati kita dengan benar, dampak dari firman itu tidak akan bertahan lama. Jika hati kita masih dipenuhi dengan ketidakpedulian, kemunafikan, atau kekhawatiran, semua itu akan menghalangi kita untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Bukan tanpa alasan kita berdoa terlebih dahulu untuk menerima firman, baik dari membaca Alkitab maupun mendengarkan khotbah. Melalui doa, kita hendak menyiapkan pikiran kita untuk memahami pesan Allah dan hati kita untuk dibentuk olehnya. Dengan demikian, kita akan menuai hasil yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kita bukan hanya makin banyak tahu tentang isi Alkitab, melainkan juga makin mampu bertekun dalam melakukan firman Tuhan. Hari ini juga, mohonlah agar Allah menggemburkan hati kita menjadi tanah yang baik, yang siap menumbuhkan benih firman di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami untuk selalu berdoa dan melibatkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Bimbinglah kami untuk mengerti dan melaksanakan kehendak-Mu dalam setiap keputusan yang kami buat dan setiap langkah yang hendak kami jalani. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.